Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam sehat. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara melalui renungan embun pagi ini. Kiranya Roh Kudus senantiasa menuntun kehidupan kita untuk berkarya sepanjang hari ini. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan dengan terang kuasa Roh Kudus Tuhan, menuntun kehidupan kami untuk melakukan tugas pekerjaan kami, sehingga kami tetap mengandalkan akan kuasa Tuhan, dan kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, dan juga kami boleh menjadi alat Tuhan untuk berbelas kasih kepada sesama kami manusia. Ya Tuhan Allah yang ada di dalam sorga, berfirmanlah kepada kami, karena kami telah sedia untuk menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Firman Tuhan berkata, orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami, dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersama-sama
masuk di dalam renungan firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah kasih tak terbatas. Melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, kita melihat dua kehidupan yang berbeda. Orang kaya memakai pakaian yang mahal, melakukan seluruh apa yang ia miliki dengan bersuka cita dalam kemewahannya. Ia menikmati dengan berpoya-poya, sedangkan kehidupan Lazarus sebagai orang miskin menghabiskan waktunya dengan mengemis karena kondisi badannya juga yang sangat borok, yang hanya dapat terbaring di pintu rumah orang kaya yang menunggu sisa makanan dari orang kaya tersebut. Kondisi kehidupannya sangat memprihatinkan karena ia hanya menunggu belas kasihan dari orang kaya tersebut. Namun apa yang terjadi? Dalam kehidupannya di dunia, ia tidak mendapatkan belas kasihan dari sesamanya, termasuk dari orang kaya tersebut. Kehidupan berlanjut kepada kematian pada waktunya. Mereka berdua dilanda oleh kematian. Tentu kehidupan yang dialami di dunia ketika ia masih hidup berbeda ketika ia telah mengalami kematian. Setelah mengalami kematian, orang kaya tersebut menikmati kehidupannya dengan kesengsaraan di tengah-tengah api yang panas. Sedangkan Lazarus menikmati kehidupannya bersama dengan Bapa Abraham. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, siapa yang menunggu belas kasihan? Orang kaya yang telah mati dan hidup di dalam kepanasan api menunggu belas kasihan Lazarus melalui Bapa Abraham. Malah ia minta supaya ia kembali ke dunia untuk menyampaikan kehidupan di tengah-tengah penderitaannya. Tetapi Abraham memperingatkan bahwa ada nabi yang dapat memberitakan Injil Kerajaan Sorga untuk memberi pertobatan kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan dalam perumpamaan Lazarus yang miskin dan orang kaya ini menunjukkan bahwa mereka sama-sama mengharapkan belas kasihan Allah, dan belas kasihan Allah itu tidak terbatas, baik kepada orang kaya maupun kepada orang miskin. Tetapi tindakan perbuatanlah yang menentukan untuk menerima belas kasihan Allah. Dan Lazaruslah orang yang tepat mendapatkan belas kasihan Allah yang tak terbatas, dan ia menikmatinya bersama dengan Bapa di sorga. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita saat ini juga teristimewa dalam masa pandemi.
Ada begitu banyak orang sesama kita membutuhkan belas kasihan. Allah telah memberikan belas kasihan di dalam Yesus Kristus dengan pengorbanannya kepada kita sehingga kita mendapatkan keselamatan. Mari kita mengimplementasikan, merefleksikan belas kasihan Tuhan Yesus yang kita terima itu untuk dilakukan kepada sesama kita manusia, sehingga mereka juga boleh mendapatkan belas kasihan Allah melalui tindakan, perbuatan, dan uluran tangan kita. Pakailah waktu dengan baik untuk menyatakan belas kasihan Allah bagi sesama kita sepanjang kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.